Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat. Perkenalkan, saya Hani Damansyah, NIM 1905112127. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal sebagai tugas media pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Piki Setri Pernantah SPD MPD. Simak terus videonya ya. Kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal ada dua. Yang pertama adalah kebijakan politik dan yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Ada tiga kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah ikut memprakarsai Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA pertama digelar di Gedung Merdeka Bandung pada 18 sampai 24 April tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini merupakan salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika ini memunculkan relasi dan kekuatan baru antar negara baru dan membantu Indonesia memperoleh dukungan dalam merebut Irian Barat. Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 pemimpin Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Selain itu, Konferensi Asia Afrika ini nantinya akan melahirkan gerakan non-blok yang merupakan suatu gerakan yang kala itu menahan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan kedua yang diambil pada masa demokrasi liberal adalah pemilu tahun 1955. Pemilu ini merupakan pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia dan dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi yang diperebutkan untuk kursi DPR sebanyak 260 kursi, sementara untuk kursi konstituante dua kali lebih banyak yaitu 520 kursi. Pemilu tahun 1955 ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante yang diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Empat partai pemenang pemilu 1955 yang pertama adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante. Yang kedua adalah Masyumi yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante. Dan yang ketiga adalah NU atau Nahdlatul Ulama yang mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Dan yang keempat adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante. Kebijakan ketiga dan terakhir yang diterapkan Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif diterapkan Indonesia di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sikap ini ditunjukkan Indonesia dengan ikut memprakarsai Konferensi Asia Afrika sebagai bentuk penghimpunan kekuatan yang tidak memihak dan berhubungan dengan semua negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ada 4 kebijakan ekonomi yang diambil pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Gunting Sarifuddin. Gunting Sarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil oleh Menteri Keuangan Safruddin Prawira Negara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang nilainya Rp2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekonomi yang kedua adalah program Benteng. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Program ini direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Program ini dimulai pada April tahun 1950. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha tidak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak hingga 3 miliar pada tahun 1952.
Kebijakan ekonomi yang ketiga adalah nasionalisasi The Javasche Bank. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini menjadi milik Indonesia, maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Kebijakan ekonomi yang keempat atau yang terakhir adalah kebijakan ekonomi Alibaba, yang mana kebijakan ini melibatkan pengusaha pribumi yang disebut dengan Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa yang disebut dengan Baba. Kebijakan ini dicetuskan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I dan dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Hadisuryo. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan untuk melatih tenaga pribumi dan imbalannya mereka mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sekian penjelasan saya mengenai kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa lagi.